Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geramal Jakarta. Alhamdulillah sekarang depan saya ini ada ibu-ibu mualaf katanya. Mualafnya tahun berapa, Bu? Tahunnya udah lama ya kok. Bukan mualaf ya, Bu ya? Iya, sebenarnya nggak boleh disebut mualaf lagi. Iya, ya. mantan kafir aja, Bu ya. Dengan ibu siapa, Bu? Mohon maaf. Dengan Siska. Bu Siska. Iya, Oh, nama aslinya Siska. Nama aslinya Francisca. Oh, Francisca. Dari nama baptis ya. Oh, itu nama baptis. Francisca siapa, Bu? Namanya? Francisca Leliana. Leliana. Iya. Itu marganya. Monto lalu ya marganya. Oh. Dari papa. Marganya motor lalu. Monto lalu. Oh, motor dari Sulawesi. Dari ya papa Sulawesi Utara. Manado juga. Iya. Manado. Oh, berarti ada Manadonya, Bu. Ada Manadonya. Oh, oke. Oh, nggak ada tampang Manadonya nih, Bu. Dari papa Manado. Iya dari papa. Oke. Ibu tahun berapa, Bu? Tahun Jadi mantan kafir tahun berapa? 2004. Wih, udah lama 2004 ya. itu sudah lama ikut suami ya, awalnya memang karena menikah. Oh. Karena menikah dan waktu itu awal masuk Islam itu memang tidak ada Tolong terpikir. deketin, Bu nih. Tidak ada kepikiran kalau mau masuk Islam sih awalnya karena memang dulu saya itu aktivis gereja yang memang aktivis lah, rajin ikut sekolah minggu segala macam untuk ngajarnya gitu, suka ikut-ikut gitu kan. Jadi untuk kemungkinan masuk Islam tidak ada terpikirkan waktu itu saat itu. Sampai akhirnya bertemu dengan suami yang sampai saat ini satu tempat kerja ya, waktu satu kerjaan, satu kantor, dan beliau tuh tidak ada niat pacaran ataupun memang deket gitu awalnya, tapi beliau ngambil keputusan mau menikah dengan saya saat itu. Itu jadi, suami yang sekarang tuh dulunya yang ngejar-ngejar ibu. Iya. Bu Siska yang ngejar-ngejar suaminya. Tidak seperti itu. Jadi memang perjalanan itu beliau itu memang nggak ada niatan untuk pacaran atau segala macam, jadi tidak ada taruh atau segala macam. Jadi beliau tiba-tiba datang ke rumah untuk melamar waktu itu. Saat itu benar sekali bawa keluarganya dan kita nggak ada persiapan apa-apa saat itu. Malah waktu beliau melamar saya itu sempat diusir sama mama saya. Karena memang tidak tahu apa, dan kita juga memang kaget saat itu ya. Ya nekat amat gitu. Orang muslim datang ke rumah orang Kristen mau melamar anaknya gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin cinta ya. Jadi seperti itu. Jadi awalnya ya sempat kaget, shock waktu awal-awal itu sampai saat melamar sampai diusir gitulah akhirnya ya, karena kan memang nggak ada persiapan dan nggak tahu kalau ini mau tiba-tiba mau ada lamaran, kita deket aja enggak gitu kan. Ya udah, itu yang bikin saya jadi motivasi, ternyata orang ini serius gitu. Dan saat itu umur saya memang sudah cukup umur ya kalau untuk menikah, sudah kurang 27 tahun. Jadi saat itu beliau mau ada keinginan seperti itu, akhirnya saya ya udah ini deh gitu. Itu akhirnya mencoba untuk masuk Islam, tapi secara terpaksa saat itu karena menikah ini kan. Itu perjalanannya sih sebenarnya keluarga nggak restu, tadi nggak merestui. Cuma ada satu kakak saya yang memang punya pemikiran yang amat sangat lebih memahami kalau apapun itu yang kita lakukan, kita yang berdosa, kita yang sendiri yang seperti itu bertanggung jawab. Jadi kakak yang bikin ayo bisa, ini anak ya punya kemauan, ya udah jalanin seperti itu. Jadi butuh berapa kali tuh calon suami datang ngelamar gitu? Satu kali sih saat itu, udah satu kali. Yang pertama diusir. Tapi yang kedua kali yang nggak ada kedua kali, sampai akhirnya mungkin berpikir karena ya tadi kan ini laki-laki ini niat serius. Laki-laki ini bukan niat untuk main-main atau cuma sekedar kenal begitu gitu. Nah, waktu pertama datang orang tua ibu nggak bilang sama laki-lakinya gitu, kamu kan muslim, anak saya Kristen. Ya ada. Kalau mau nikah anak saya harus masuk Kristen gitu nggak? Enggak sih, cuma bilang kamu tuh orang Islam gitu. Cuma memang intinya memang nggak setuju, Malah sesudah diusir itu sampai saya dibilang ya sebelum kejadian, ayo yuk pikirin lagi gitu loh. Jangan sampai kamu keluar dari kakak gitu loh, ibaratnya diusir seperti itu. Iya, ya dari keluarga seperti itu lah. Jadi tapi akhirnya ya memang
itu tadi ada seorang kakak saya yang memang bijaksana sekali, kasih pemikiran, kasih memang nasihat yang bisa mendalam ke orang tua saya, akhirnya mengerti, memahami kalau ini pilihan. Kalau sebenarnya saya juga nggak tahu kalau ini niatnya dia pengen melamar saya awalnya seperti itu. Tapi berjalannya waktu ya akhirnya mau belajar setelah punya anak kedua. Oh gitu. Waktu anak pertama saya mungkin itu tadi saya bilang kok mungkin awalnya terpaksa ya karena pernikahan itu, maksudnya karena pernikahan. Tapi berjalannya waktu kan pasti kita ada pengalamannya kok hidup meskipun setahun 2 tahun. Itu waktu itu di mana Bu? Di Manado? Enggak, di sini di Jakarta, di Jakarta juga. Jadi seperti itu. Jadi berjalannya waktu sampai akhirnya saya keluar dari perusahaan, dari tempat kerja dan punya anak kedua, baru mulai belajar di situ. Baru mengenal Islamnya di anak kedua. Tapi waktu Ibu menerima lamaran suami Ibu sekarang, pada waktu Ibu menerima lamaran itu kan Ibu harus meninggalkan agama Kristennya. Ketika meninggalkan Kristennya itu gimana? Nah rasanya? Itu awalnya sih mungkin itu dia bilang rela nggak rela ya kok ya. Cuma mikirnya gini, kok ada laki-laki yang berani bertanggung jawab gitu loh. Niatnya gitu, kok ada laki-laki yang tanpa kenal lebih dalam tapi dia mau menikahi saya seperti itu. Sedangkan saya juga sebelumnya kan sudah berteman dengan banyak teman yang memang. Itu cinta pandangan pertama pakai apakah 10 itu? Sudah, kalau menurut saya sih itu apa ya? Gak usah jawab. Enggak, saya penasaran gini, Bu Siska, ketika meninggalkan Kristennya itu gimana rasanya? Rasanya pasti awalnya ya campur aduk ya kok ya, karena ya tadi kan itu pertama awalnya terpaksa awalnya terpaksa karena terpaksanya itu kan masuk Islamnya, tapi meninggalkan Kristennya juga terpaksa. Awalnya begitu, saya bilang awalnya, tapi pada akhirnya setelah menjalani kehidupan itu dan ada contoh-contoh yang baik dan saya menerima memang kebetulan bertemu teman yang memang ada baiknya juga, jadi saya ngambil posisi positifnya. Dari situ belajar, alhamdulillah belajar, dikasih kesabaran, belajar untuk menerima, belajar untuk sabar, belajar untuk kalau di Kristen kasih ya, mengenal kasih ya, yaitu di Islam ya seperti itu. Jadi di Islam pun akhirnya bisa belajar seperti itu. Nah Ibu dari menikah sampai punya anak berapa tadi yang kedua? Baru belajar, baru berhijab. Tadinya anak pertama saya nggak sholat nggak? Insya Allah sholat, karena suami saya mengajarkan itu. Jadi awalnya suami saya tidak pernah melarang, maksudnya tidak pernah memaksakan saya harus belajar awalnya, meskipun tetap dikasih pengertian. Kalau sholat harus belajar sholat tuh harus dari awal masuk Islam tuh saya belajar sholat. Tetap sholat, meskipun awalnya cuma sekedar sholat ya, belum menjalankan dari hati. Nah, awalnya. Terus Bu Siska waktu itu pas menikah sahadatnya di mana? Sahadatnya di deket rumah keluarga suami di daerah Tanjung Priok. Sebelum nikah. Sebelum ada niatan menikah. Iya, sebelum menikah. Itu terpaksa. Awalnya saya bilang, awalnya memang iya, waktu ke mana waktu sahadat itu berarti jalan ke situnya rasanya terpaksa gitu. Enggak juga sih, enggak terpaksa seperti itu kok, makanya. Ya, aku sahadat. Gitu ya. Enggak. Intinya sih enggak seperti itu intinya, cuma yang pasti di situ awalnya itu tidak ada dari hati, dari hati awalnya, tapi itu tadi berjalannya waktu, berjalannya dengan kehidupan yang pernah saya jalanin sampai akhirnya yaitu anak kedua itu mulai karena cobaan kan, kalau ada cobaan, ada masalah yang memang berat banget. Tapi calon suami waktu itu nggak maksa tuh masuk Islam? Awalnya nggak maksa. Cuma tapi kan kalau nikah harus satu agama ya, dan suami nggak mungkin ikut kita gitu kan. Awalnya nggak seperti itu. Alhamdulillah tuh keren. Iya seperti itu. Suaminya keren Bu. Tapi memang membimbing. Insya Allah membimbing. Dia mengajarkan saya untuk baca Iqra sampai akhirnya sholat itu dari suami. Memang saya nggak belajar kemana-mana. Dari suami. Suami ngajarin semua. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Termasuk masak juga suaminya ngajarin nggak? itu otodidak. Perempuan harus. Harus. Kirain semuanya diajarin suami. Seperti itu harus. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya masalah, dengan adanya yang kita pernah jalanin, dari situ belajar sampai akhirnya ya baru mau berhijab. Nah, Ibu ketika bersahadat merasa meninggalkan Yesus gimana? Gimana ya? Mungkin dari awalnya enggak sih, sedih sih enggak, cuma ada perasaan bersalah. Ada perasaan bersalah. Enggak bener ya meninggalkan Yesus ya. Tapi ya enggak lah. Itu udah masa lalu ya. Udah masa lalu, sekarang tidak ada pengingat itu. Kan kita lagi nostalgia gitu kan. Dikorek-korek siapa tahu kan. Nyesel gitu kan. Enggak ada kata nyesel, Jadi sekarang malah lebih apa ya? Alhamdulillah tuh
merasa Allah yang ada di dalam Ibu nggak hati. nyesel berarti ya? Insya Allah tidak. Nggak nyesel kenapa Lahir nggak batin masuk Islam dari tidak. dulu gitu? Iya, itu. Sekarang begitu kok. Oh, malah Sekarang sekarang seperti gitu. itu. Sekarang begitu. Alhamdulillah. Sekarang begitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Cuma Iya. memang ya itu kan belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan, apa ya, belajar dari apa yang telah kita lalui selama ini gitu. Meskipun awalnya pakai hijab itu berat kok. Oh gitu. Awalnya pakai hijab itu berat sampai saya dibilang teroris lah. Siapa Saya yang dibilang ada salah satu kakak Keluarga? saya yang gitu, ngapain sih pakai begitu gitu. Jadi memang apa ya, mungkin nggak pernah berhijab, sekalinya berhijab saya langsung yang menutupi dada gitu, seperti Yang itu. bilang teroris? Iya, ada. Keluarganya? Iya, jadi ada salah satu sih, meskipun nggak salah satu. Jadi seperti itu. Ya apa ya, kaget sih, kaget karena Ibu memang waktu dikatain teroris nggak jawab gini. Lah itu Maria pakai hijab nggak itu? nggak kepikiran ke situ kok, nggak kepikiran situ. Tapi yang pasti kita di sini nggak mau jadi ribut ya kok ya. Jadi kalau menurut saya Islam itu bukan untuk jadi dipeributkan atau diperdebatkan sebenarnya. Mungkin kalau berdiskusi oke, tapi kalau untuk marah gara-gara seperti itu nggak bukan suatu hal seperti itu kok. Justru kita harus nunjukin ya kesabaran apa segala macam ya kayak bukan dalam artian kita malah menentang untuk jadi ribut. Gitu kok, seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya nyaman. Alhamdulillah. Saya nyaman. Banyak ujian, banyak cobaan yang saya ngerasain. Allah tuh ada. Allah tuh ada. Di saat kita butuh, di saat kita memang berserah ya. Allah tuh memang. Ya, kuncinya kan Iya, berserah. benar seperti itu. Jadi ngerasa memang Islam itu indah juga. Jadi memang Islam mengajarkan kemudahan. Islam itu tidak memberatkan, gitu. Yang saya belajar seperti itu kok. Jadi menurut saya sekarang saya merasa agama saya ini yang buat saya nyaman. Alhamdulillah, seperti itu kok ya. Ya, berarti dulu calon suaminya jago juga ya. Karayunya ya sampai mau gitu ya. Padahal anak kamu ya. Memang jodohnya kok. Oh, Jodoh kan takdir, jodoh maut sudah Allah tentukan ya. Tapi jadi kita memang semua yang kita manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Waktu mau menikah, ya berarti kan orang tua melepaskan nih. Akhirnya orang tua Mengizinkan. mengizinkan. Karena ada kakaknya tadi yang berpikiran terbuka. Iya benar. Gimana mamanya sama papanya waktu itu? Sempat nangis Papa saya guling-guling memang nggak? nggak ada sih. Papa saya Oh, Papa nggak ada. udah Papa nggak udah ada. Mama sempat marah. Nangis sempat guling-guling nih? Enggak kok, enggak seperti itu. Tapi yang pasti kecewa ada. Pasti kecewa. Apalagi saya anak perempuan satu-satunya ya di keluarga ya. Jadi rasa kecewa orang tua. Berapa saudara? Saya ada 5. 5. Nomor berapa? Nomor 4. 4. Oh. Perempuan sendiri. Jadi ya mungkin seperti itu ya kok ya. Memang pasti nggak ada orang tua yang Ya. mau anaknya mungkin apalagi sampai beda gitu ya kok ya seperti itu. Saya merasa apa yang sudah saya lalui ini sebagai apa ya bentuk, yaitu Allah kasih gitu, Allah kasih ujian, Allah kasih ini loh gitu. Jadi kuat nggak kamu? Sampai seberapa sabarnya sih kamu menjalani ini seperti itu. Tapi alhamdulillah dari situ belajar. Ya kan, Kalau kita tidak ditinggalkan gitu loh. Iya. Seperti itu. ya kan Allah SWT juga udah berfirman di Quran, jangan kamu kira kalau kamu beriman terus nggak ada ujian gitu. Enak aja gitu kan. Benar. Beriman terus enak-enakan Iya, gitu. benar sekali. Kalau nggak diuji ya nggak bakal kuat gitu. Benar sekali. Emas lah emas. Iya. Emas sebelum jadi emas perhiasan itu kan ditempa, dibakar, diapain semua kan itu kan seperti diuji. Iya benar. Setelah lulus sudah jadi emas baru jadi perhiasan, mahal harganya kan. Iya benar. Sama juga kita juga begitu ya. Alhamdulillah. Keren Ibu ya. Berarti 2004. 2004. Berapa tahun berarti? Berhijab. 20 tahun ya. Berhijabnya mulai 2008. Oh 4 tahun setelah Jadi masuk Islam. meskipun saya berhijab itu belajarnya dari awal itu mulai hijab yang pakai yang asal aja itu kok yang itu. Ya. Jadi kalau mau ke rumah mama saya buka, sampai di mobil di angkot itu saya buka supaya karena kan nggak masih menghargai gitu kayak gitu. Jadi ya itu semenjak. Tapi setelah menikah pisah kan? Tinggalnya pisah kan? Oh. Terus kalau datang ke rumah orang tuanya? Ya itu awalnya. Ya, selain hijab, makanan gimana? Kalau makanan kan kita udah paham ya kok ya, memang nggak ini ya. Jadi keluarga menghormati juga. Alhamdulillah, mama saya menghormati, kakak saya juga menghormati. Meskipun masih ada salah satu, tapi kalau mama saya dan kakak saya yang satu yang bijaksana itu nggak sama sekali tidak memaksakan, malah lebih memahami yang saya bilang saya penatua gereja tadi itu. Tapi kan kalau tadi bilang awalnya masuk Islam karena terpaksa,
Terus selama 4 tahun belum pakai hijab. Terus ketika bolak-balik ke rumah orang tuanya tuh Awalnya ya. nggak ada rasa pengen itu. Awal-awalnya enggak kok, itu dia bilang. Mungkin karena perasaan takut lebih takut ke orang tua lebih ini ya, lebih kuat dibanding dengan iman saya. Gitu. Oh, jadi imannya udah mulai tumbuh. tuh Iya, ya, berarti ya. alhamdulillah semenjak itu baru. Oh iya, jadi sekarang lebih. Oh ini saya loh, saya Muslim loh. Gitu. Waktu itu nggak kangen tuh babi harum gitu. Enggak. enggak. Tapi alhamdulillah gini kok. Mungkin dulu kita pemakan itu ya kok ya. Tapi sekarang nggak bisa dibohongin kok. Jadi pernah ada namanya mie ayam yang di metodis yang ada di Keramat itu, dia kan ada AB2-nya juga. Jadi kalau saat itu pas makan kita nggak tahu kalau itu, tapi pas tahu malah muntah jadinya gitu kok. Mungkin karena nggak nerima ya, nggak nerima. Kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Kalau dulu mana lagi? Asik aja iya. Nomor 1 kayaknya. Karena kan memang tradisi makan. Tapi ya sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bisa tahu. Malah kalau kita lebih paham lagi itu memang mengandung itu atau bukan. Lebih paham jadi kalau untuk makanan. Iya. Udah tahu meskipun dibohong ini bukan dari. Tapi dari pernah pernah kalau ada acara itu enggak ini bukan katanya, ini enggak ada videonya gitu. Tapi setelah saya makan terus ada kan nggak bisa dibohongin ya rasa. Tahu. Jadi langsung muntah gitu. Mungkin karena apa ya? Ya itu karena dari hati ya. Dari hati, insya Allah sih dari hati. Ya, gitu kok. Keren. Jadi terus ini kan Bu Siska ini kan datang sama teman-teman nih. Ini komunitas apa namanya? Kita komunitas Mualaf Cikarang Cibarusa kok. Oh, Mualaf Cikarang Cibarusa. MCC. Ya, jadi kenapa dibentuk MCC ini dikarenakan ada beberapa teman termasuk saya dan teman sesama mualaf yang kesulitan dalam artian tidak ada untuk membantu kita gitu loh, untuk akses kita yang mualaf ini untuk belajar, untuk mengenal Islam lebih dalam ataupun untuk bersahadat. Karena memang nggak semua tempat bisa menerima untuk bersahadat gitu loh. Gitu. Seperti itu. Jadi ada salah satu teman seperti Kobili pengalamannya kan beliau bersahadat aja sampai harus bayar tempat, bayar saksi untuk supaya bisa bersahadat aja gitu loh, untuk mengakui pada Islam. Ya seperti itu. Bayar berapa? 700.000. Iya. Untuk bersahadat. Iya, jadi seperti itu kok. Jadi memang sulit sih. Jadi kita tuh pengennya lebih merangkul ya, lebih kalau bisa yuk kita yang kesulitan kita insya Allah bisa mempermudah gitu loh, karena Islam tidak menyulitkan. Mau masuk Islam bayar 700.000 dapat zakat nggak? Enggak. Bayar malah nggak dapat zakat. Enggak. Kalau di sini datang gratis kita syahadat malah kita kasih zakat. Kita malah saya juga bersahadat nggak ada zakat dan tidak ada juga ya tadi mungkin sama halnya dengan seperti itu. Saya kasih zakat. Oh jangan kalau bisa jangan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Norek. Ya seperti itu. Jadi itu pengalaman ya kok ya, pengalaman yang memang sebenarnya kita harus ya alhamdulillah dengan begini, dengan ketemu dengan Kodoni mungkin bisa lebih bantu kita yang dalam artian ingin bersahadat, jadi bisa mempermudah ya kok lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang kesulitan Cikarang Cibarusa ya, seperti itu. Nah ini udah jadi yayasan belum? Belum kok, belum. Kita masih baru merintis ya. Kalau orang-orang udah cukup, mending dibikin yayasan. Baik. Ada notaris yang gratis. Alhamdulillah ya Allah. Bikinin akte khusus untuk yayasan mualaf. Alhamdulillah ya Allah. Nanti ya nomornya ya. Karena memang itu penting banget ya kok ya, dan jadi kalau ada yayasan, legalitas. Kalau ada yayasannya, satu legalitas, kedua bisa ngeluarin sertifikat mualaf. Baik. Itu yang penting. Benar itu dia kok. Setiap orang masuk Islam kalau nggak ada sertifikat mualaf dia nggak akan bisa merubah keterangan agama di KTP. Saya bikin sertifikat belum lama malah kok. Kebetulan memang waktu bersahadat ada bukti foto. Dan saat bersahadat itu kan memang kita nggak dibikinin, nggak ada kepikiran untuk sertifikat. Memang saya juga nggak ada kepikiran seperti itu ya kok. Jadi cuma soal pernyataan kita bersahadat memang masuk Islam seperti itu untuk pengajuan ke KUA gitu. Kalau kita punya sekarang sertifikat itu mungkin untuk nanti ya, untuk yang keperluan lain yang KTP segala macam. Memang KTP sudah berubah sih. Bukan cuma KTP aja ya. Kalau KTP-nya nggak berubah keterangan agamanya, kalau terjadi apa-apa dengan mualaf itu,
keluarga masih berhak ngurusin dia dengan cara agama dia yang lama. Oh iya benar sekali. Gitu. Benar. Tapi kalau udah ganti berubah, kita umat Islam yang kenal Wajib, dengan dia iya. sebagai dia seorang mualaf, kita wajib mengurusi dia sesuai dengan Yes. Islam, syariat Islam. Yes. Itu yang penting. Iya. Ya, jadi sertifikat itu bukan buat gagah-gagahan, Benar. bukan buat dipamer-pamerin, Benar. tapi urusannya adalah dengan dokumen negara. Benar. Saya nggak pernah memamerkan sertifikat saya karena kadang-kadang malu kok. dan nggak pernah, memang belum pernah sama sekali. Ini baru kali ini nih. Iya. Oh, ya, Baru tapi kali ini. penting, ya. Iya, Tetap kok benar. penting. Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa diurus sesuai dengan syariat Islam. Yes. Gitu. Insya Allah. Amin. Nah, berarti kan Ibu udah 20 tahun nih jadi Muslim. Yes. Ada ujian apa, Bu? Banyak sekali kok. Banyak Yang sekali. berkaitan dengan akidah. Oh, dengan akidah itu ya pasti ada ya beberapa yang seperti inilah. Contoh halnya ya kan memang ekonomi ya, kalau nomor satu ya, kalau memang ekonomi itu kan Bukan pasti berhubungan sama akidah. enggak, maksudnya gini, kalau lu mau ini lebih ini, yuk sini ikut gitu loh. Oh. Iya seperti itu, ada yang Diajak seperti balik? itu. Iya seperti itu. Siapa yang ngajak balik? Ada. Jadi ada seseorang yang seperti itu. Oh. Lu ngapain sih jadi susah kayak gitu-gitu. Oh. Kayak gitu. Kita di sini nyaman seperti itu. Jadi ada lagi yang ngajak. Kenapa nggak bilang Kayak gini aja, kalau mau kasih duit aja, nggak usah ngajak-ngajak gitu. tapi saya bilang selalu gini ya, ini keyakinan saya. Saya bilang sekarang saya lebih nyaman di sini, hati saya nyaman di sini. Jadi meskipun dibilang itu Allah bisa ngatur, bukan kita nggak punya hak untuk mengatur itu. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi jangan karena itu kita dibeli balik lagi gitu loh. Hanya karena itu gitu. Kalau saya seperti itu bilangnya. Ada yang begitu ya? Ada sampai saat ini ada. Sampai saat ini. Sampai sini ada yang suka ngajak juga masih. Mending ngajak ngobrol aja. Ya harusnya kok ya. Iya, Ya, bawa harusnya. sini. Bawa sini. Karena dulu juga saya pernah gini kalau memang dulu saya sempat aktif di gereja ya. Terus ada temen yang saat itu dia kecelakaan marriage by accident. Jadi hamil duluan dan akhirnya perempuan ini harus mengikut suaminya karena kan kalau enggak dinikahin ya gitu. Jadi dinikahin secara paksa. Menikah itu. Dan itu saya orang pertama yang menentang. Malah saya orang pertama yang ngapain sih lu masuk Islam gitu loh. Ngapain sih lu tuh katanya. Ngapain sih lu masuk ya, Islam? kayak gitu. Gua aja masuk Islam. Ya itu sampai akhirnya ketemu lagi seperti itu. Makanya waktu itu ketemu lagi, yaudah lu sekarang gue nyaman nih gini seperti itu. Karena waktu itu saya begitu kok. Dulu jadi apa aja di gereja? Aktivis apa aja? Saya pernah ngajar sekolah minggu. Minggu. Tapi tim apa ya, kalau pernah di Maranatha itu ikut sebagai apa ya sebutannya kita tim tamborin ya. Tamborin. Main tamborin. Yang main itu. Main Apa tamborin. Iya. Terus yang ada kecak-kecak begitu ya? Iya, dengan paduan suaranya juga. Kayak gitu paduan suaranya. Jadi penyanyi kur juga. Iya, kur benar sekali. Gerejanya apa dulu? Di Maranatha. Waktu itu kalau orang tua sih jadi Katolik ya. Tapi saya lebih suka tuh ke Maranatha. Karena Maranatha itu kan dia lebih kayak Bethel ya, kayak seperti Bethel. Tapi ini Maranatha. Tapi dia lebih apa ya? Mungkin lebih solid ya. Kalau di Katolik kan. Jadi saya lebih senang ke situ gitu. Bisa bandingin nggak Bu? Sistem kekeluargaan yang di Maranatha sama masjid yang sekarang Bu lihat? Kalau yang sekarang maaf ya kok ya, kalau yang deket-deket saya tuh nggak seperti yang saya. Makanya sekarang ini nih kok komunitas saya ini pengen dibentuk mau seperti itu gitu loh. Jadi ada kepedulian, ada yang benar-benar kekeluargaan kita mau seperti itu. Kalau yang sekarang maaf ya kok ya, kalau yang di masjid-masjid yang dekat rumah itu mereka nggak seperti itu. Jadi pengajiannya pun bukan pengajian yang memang untuk merangkul. Jadi pengajian yang aktivitas seperti biasa, yang seperti tahlil, yasin kayak gitu, terus kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya kurang itu. Makanya sekarang dibandingin sama gereja iya jauh. Makanya sekarang pengennya gitu kok, kita merangkul ya, kita menguatkan gitu loh. Pengennya seperti itu supaya jangan sampai mualaf-mualaf yang masuk itu terlepas. Jangan sampai mereka kayak gitu. Karena memang kepedulian sih nomor satu sih kok, seperti itu maunya. Kalau di masjid-masjid banyak kan gimana Bu? Kalau di masjid ini sih yang saya lihat nih, kayak sekarang Dompet Duafa mau merangkul kita kan, jadi ada kepedulian juga. Terus masjid waktu itu saya pernah lihat yang di Pemuda Indonesia juga tuh bagus banget juga seperti ini. Jadi benar-benar kepeduliannya, jadi kekeluargaannya sih kok gitu, kayak gitu pengennya seperti itu. Tapi memang ya insya Allah sih kita akan bentuk seperti itu kok pengennya.
maunya. Gitu. Maunya seperti itu, insya Allah. Kalau yang sekarang Kalau yang sekarang sholat ketemu sholat iya gitu benar kok, memang benar kenyataan sih. Bukan yang bisa dipungkiri, iya benar gitu, seperti itu. Beda dengan gereja. Benar, beda sekali. Makanya kita kalau bisa bikin seperti itu kok. Iya. Bukan dalam artian kita mau nyamakan, enggak, tapi memang ini jiwa manusia ya, jiwa kemanusiaan yang pengennya kita solid. Kita kekeluargaan nggak cuma pada saat yang kenal doang, tapi semua juga bisa kenal gitu loh. Jadi semua kekeluargaan juga gitu. Semua yang kita temuin di masjid gitu. Maunya seperti itu. Iya, jangan mau kalah gitu ya. Benar harus. Apalagi ibu-ibu gitu ya. Harus. Karena di sebuah keluarga, oke, bapak cari nafkah. Tapi untuk pendidikan anak-anak segala macam kan ibu nih. Benar. Iya kan? Ibu ini yang juga harus bisa bawa semacam giroh. Iya. Ya, buat anak, buat suami juga. Amin. Girohnya kalau berasal dari ibu lebih efektif biasanya. Ya kan? Iya, Daripada benar. kalau bapak nyuruh anak. Benar. Tapi kalau ibunya yang nyuruh, anaknya ikut, bapaknya ikut gitu. Bukan begitu? Iya. Iya kan? Iya benar. Jadi ibu-ibunya harus lebih aktif. Yes. Di gereja coba lihat, yang lebih aktif yang mana? Yang laki apa perempuan? Banyak kan masih perempuan. Perempuan benar. Begitu juga dengan masjid. Iya, Itu benar. juga Insya ibu Allah. yang lebih aktif. Insya Allah. Kita akan bentuk seperti Coba itu. kalau di gereja ada yang sakit, dibesuk nggak Bu? Enggak. Kalau di gereja pasti dibesuk. Iya makanya. Gereja Saya pasti tanya dibesuk. kalau di gereja. Iya, kalau di gereja pasti Ada dibesuk kan? Pasti. Kalau di masjid? Di masjid enggak. Tapi ada juga. Tapi itu kalau yang kenal ya. Kalau yang kenal, kalau yang nggak terlalu kenal kayaknya enggak. Tapi sebenarnya sih intinya ada juga sih yang masjid memang ada juga yang gini loh, kok mau sebenarnya mau merangkul, cuma mungkin kadang-kadang kan ya itu mereka ada yang kenal, ada yang enggak, ada yang, tergantung individunya sekarang sih kok. Masing-masing orangnya sih kok sebenarnya. Kenapa begitu? Kelihatannya kok sulit gitu ya, seperti meniru gereja. Karena di masjid biasanya nggak ada database-nya. Oh iya benar. Iya benar. Ibu ada data Ada. ibu-ibu pengajian Kalau siapa aja? pengajian nggak ada. Rumah di mana? Nggak ada. Nah itu kalahnya. Iya benar, kalau di gereja ada. Bahkan kalau di gereja nih Bu ya. Ini orang yang rutin pergi ke gereja itu kan didata. Benar. Siapa aja namanya A, B, C, D, E. Setiap orang itu ada gereja yang sampai ngasih formulir ke orang jemaat itu sendiri. Suruh nanya tetangga-tetangganya. Suruh ngasih formulir kosong itu ke tetangga-tetangganya. Nanya namanya siapa, ya lah suami, istri, anak, suami kerja di mana, gajinya berapa. Sampai nanya gajinya. Ya Allah. Mau ngapain coba? Nanya gaji orang. Ya nggak boleh sih sebenarnya kalau kepo gitu. Ya kalau nanya begitu ada tujuannya kan? Pasti. Mau ngapain Bu? Pasti. Kira-kira? Mungkin mau cari lebih ini ya kok untuk sumbangannya kali. Untuk di prospek. Ais. Gitu. Nah kita melakukan seperti itu nggak? Iya. Ya oke lah kita nggak usah nanya gaji orang lah. Iya. Tapi paling tidak ibu harus mengetahui atau mengenal setiap ibu-ibu yang berjamaah di masjid itu. Iya. Rumahnya di mana. Ya yang nggak kenal ya kenalan gitu. Supaya apa? Supaya kuat kuahnya. Gitu. Iya. Yang bapak-bapak sendiri kuahnya, yang ibu-ibu juga harus punya. Kalau nggak gitu Bu, lama-lama kita akan digerokotin terus sama yang sono. Iya. Gimana dong? Intinya sih tergantung dari individunya itu ya kok ya, maksudnya memang iya kalau ini niatnya mau ngapain sih sebenarnya ke masjid gitu loh. Tapi harus ada penggeraknya. Benar itu banget supaya. Khusus kan dong penggerak dong. pengen banget kok, pengen banget. Cuma ya gitu intinya sekarang kalau ke masjid-masjid itu kan udah ada ya kayak ketua majelis taklimnya kayak gitu-gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak susah juga untuk masuk ke situ kalau udah ada pengurusnya sendiri yang memang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah sekarang maksud saya tadi kan selama 20 tahun Bu Siska sempat ditawarin untuk balik lagi ke sono. Gimana jawabnya? Kalau saya cuma bilang seperti tadi. Suami denger nggak? Kalau denger bisa nggak denger. Kalau denger bisa marah lagi, enggak sih nggak denger kalau. Justru enggak sih, enggak denger. Tapi saya cuma bilang ya saya nyaman. Dengan sekarang yang saya jalanin, alhamdulillah itu membuat saya jadi lebih lebih tenang. Yang Bu Siska bisa bandingin ketika dulu Bu Siska aktif di gereja sama sekarang Bu Siska di masjid atau menjadi Islam, ada perbedaan yang besar nggak Bu? Banyak. Perbedaan besar banget. Kalau dulu mungkin duniawi lebih banyak ya kok ya, lebih apa sih seneng-senengnya gitu ya, maksudnya seperti itu. Kalau sekarang itu lebih enak aja, lebih adem, lebih tenang, lebih rasa
berarti gitu loh untuk hidup saya sendiri kayak gitu. Ya seperti itu sih. Anak-anak udah gede sekarang. Alhamdulillah. Yang paling gede umur berapa? Umur 19 tahun. 19 tahun. Lulus SMA berarti. Lulus SMK. Oh, SMK. Yang kedua sekarang umurnya 15 tahun. 15. Masuk SMK, baru masuk SMK. Baru masuk SMK. Ini yang ketiga. Yang ini ketiga. Masuk baru kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bapak kerja di mana? Jasa pengiriman. Oh. Ini apa, ekspedisi? Iya, ekspedisi. Alhamdulillah. Ya, udah 20 tahun jadi mantan kafir. Akhirnya alhamdulillah lebih tenang. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih pokoknya sekarang lebih apa ya, kalau dibilang tuh hati tuh adem banget. Ibu pernah coba ada usaha upaya atau dakwah kepada keluarga Bu Siska? Kalau untuk dakwah saya belum berani ya kok ya, karena memang tidak mau mencampuri, karena kakak saya juga kasih privasi dengan saya. Kalau kakak saya yang nomor 2 itu ya. Jadi kamu punya yaitu kamu saya seperti itu. Jadi yang penting kita mencontohkan aja gitu kok, itu aja. Kalau misalnya mau ikut ya alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa. Tapi intinya tidak boleh memaksakan kan ya, kalau intinya kan kayak gitu, kayak gitu. Jadi seperti itu, tidak boleh memaksakan. Jadi kalau untuk kakak saya yang satu, apalagi mungkin lebih malah lebih ini ya, yang satunya lagi tuh. Tapi yang pasti saya nggak berani ke situ ranahnya gitu. Sekarang kita mendoakan aja, karena kan yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah. Allah SWT. Benar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Benar. Insya Allah kalau memang Allah udah berkehendak, pasti yakin. Iya. Gitu. Kan kita bisa mendoakan aja gitu kok. Alhamdulillah. Ya. Kalau sama keluarga besar? Ya keluarga besar juga di Jakarta sama, juga. Jadi ada kalau keluarga besar dari mama dan papa tuh ada juga yang masuk yang Islam juga ada kok. Oh, ada juga. Kalau kakaknya papa juga ada tuh, kan dia istrinya Islam. Kakaknya itu suaminya papa saya itu Kristen. Jadi kalau anaknya 2 ikut mamanya, ikut papanya. 2 aja 4, anaknya 4. Tapi akhirnya tuh anak ketiga, biasanya anak 1 kedua tuh ikut mamanya Islam. Ketiga keempat ikut papanya Katolik. Tapi akhirnya yang anak ketiganya itu ikut masuk. Nikahnya beda agama? Beda agama. Jadi mereka masing-masing. Kalau zaman dulu boleh ya kok ya, nggak kayak sekarang ya. Sebenarnya dari tahun 74 juga nggak boleh. tapi itu bisa. Mereka jadi masing-masing. Bisa, pasti ngakalin juga. Ya mungkin saya nggak paham itu orang tua dulu ya. Kita kan masih kecil saat itu. Sebenarnya semua agama di Indonesia Bu, 6-6-nya semuanya melarang nikah beda agama. Iya. Termasuk Protestan dan Katolik. Ini malah lebih parah lagi sebenarnya, lebih keras malah sebenarnya. Jangankan menikah ya, kencan nggak boleh, berteman nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia nggak boleh, apalagi menikah gitu. Cuman memang mereka secara manajemen mereka bisa kasih namanya dispensasi. Dispensasi artinya yang Protestan atau yang Katolik harus tetap Katolik atau Protestan. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan ini harus masuk Protestan atau Katolik. Itu dispensasi mereka begitu. Sebenarnya emang nggak boleh. Islam juga jelas nggak boleh kan. Al-Baqarah 221 udah jelas. Atau ada yang bilang, oh yang cowok Muslim boleh dengan Kristen karena Kristen disebut ahli kitab gitu kan. Apa Kristen itu ahli kitab ini maksud Quran? Enggak. Bukan. Iya. Ya, sebenarnya semua agama nggak boleh. Bahkan negara pun juga nggak boleh. Negara melarang. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 harus sama agamanya. Kalau ada yang melaksanakan beda agama, berarti dia menyelisihi. Iya. Mungkin sendiri ya kok ya. Nggak paham. Biasanya gini. Ada ya. Ini mungkin modus. Nanti biasanya ada cowok atau ceweknya tuh ketika menikah dengan cara Islam. Nanti udah sebulan mereka balik lagi, udah gitu mengajak-ajak pasangannya, itu banyak terjadi, gitu. Tapi itu teman saya juga gitu kalau akhirnya. Yang tadi mengajak saya itu, dia tuh akhirnya mengajak suaminya. Jadi suami tadi kan masuk Islam, tadinya kan menikah Islam, syariah Islam, sampai akhirnya sekarang diajak, suami itu diajak sama teman saya itu masuk Islam, masuk Kristen sekarang. Itu dia akhirnya. Jadi nggak kuat, tinggal adu kuat aja. Iya benar-benar itu yang makanya suka ngajak. Udah ini aja bisa gitu. Kenapa ya kamu nggak bisa? Cuma saya bilang saya nggak bisa. Jangan disamakan, jangan disamakan dengan suami situ. Kalau situ punya prinsip, saya juga punya prinsip. Kalau sekarang saya tidak bisa dipaksa untuk begitu.
gitu. Diiming-imingi pakai duit nggak? Iya. Oh, iya. Iya, karena memang dia punya usaha. Oh, Dia punya usaha. Malah dia bilang, oh nanti anak lu bisa ini gitu, kayak gitu. boleh tahu berapa Bu? Ini saya bisik-bisik nih. Kita bisik-bisik. Enggak, yang pasti dia nawarin anaknya bisa sekolah, bisa ini kuliah gitu. Tapi saya bilang enggak. Saya nggak perlu itu. Malah sekarang saya juga ngajarin anak saya juga jangan sampai ketinggalan sholat. Itu nomor 1. Ya. Saya bilang meskipun dia di mana aja, itu sholat nomor 1. Saya cuma bilang gitu. Jadi kalau saya pesan sama anak saya, jangan sampai tinggal sholat. Karena itu tiang kita. Alhamdulillah. Keren itu ya. Tiang agama, memang tiang iman kita. Itu risiko. Siap. Jadi saya nggak.